يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أنفت جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب نبينا الآمرون فلا أحد أبرأ بقول لا منه ولا نأمي يا رب lemes-lemes banget. Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yakutatun walaysa kal hajari ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salak, daun semangka. Nah begitu resep. Tadi pada mantun baik. Yang jawab salam kompak, saya doain dapat mantu orang kaya. Matre amat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala salata amamiddin. Man aqamaha faqad ahamaddin. Wa man tarakaha faqad ahamaddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Bu, udah pada makan snack udah, makan roti udah, masih lemes baik. Kata Nabi ini mah bukan kata saya. Kalau kamu pengen tahu orang pelit di alam dunia cuma satu. Pelit tahu bu pelit, pantat tilang. Tahu pantat tilang? Yang rada-rada kuning pantatnya burung tilang. Kata Nabi kalau ada namaku disebut dalam satu tempat lalu dia nggak baca salawat, itu namanya orang pelit. Minum kopi, kopinya ampasnya diseduh lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatan tamla'u hajainallahi nura wa takulu lana wal mu'minina wa farjan wa farhan wa surura. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman kasira. Allahumma ahrijna min julumatil wahmin. Amin ngapa?
Amin doang kudu disuruh orang sini Pak Haji. La ilaha illallah. Allahumma ahrijna min julumatil wahmin wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wasailana abwaba fadlika wansur alaina min hojaini rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal Hadratul Mukarramun, para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para hujat, tokoh masyarakat, para sesepuh dan pinesepuh yang mohon maaf kami tidak dapat sebutkan satu persatu namanya. Ketua Majelis Ulama Kecamatan Kukusan. Apa salah juga. Bapak Insinyur Zainuddin Har, Ketua DKM Masjid Nurul, apa tahu ini Nurul doang. Oh Nurul Ulum, kira Nurul Oren. Kalau masjidnya Oren ini. Orang tua saya Bapak Ustadz Haji Sutiman MT, Ketua LPM Bapak Insinyur semua ini. Syafruddin Abto, tokoh masyarakat, abang saya, guru saya Bang Haji Pradi Supriyatna Eskom MSI, kalah dia gelarnya sama saya. Kalau saya Marjan SAG BPJS. Tokoh masyarakat Bapak Suryadi Tholib, ini dua-duanya lagi nyalon ini Bu. Kita doain ya. Kita mah doain baik ya. Kalau saya bilang nyalonnya dari apa, nomor rekening belum minta. Kalau udah minta nomor rekening saya kasih tahu. Mudah-mudahan Bang Haji Pradi dan Bang Suryadi kabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dan tujuannya. Mudah-mudahan seperti yang beliau tadi sampaikan, khairun nas anfa'ul linnas. Mudah-mudahan tokoh masyarakat dua ini menjadi orang yang manfaat di Kelurahan Kukusan umumnya dan khususnya di Kota Depok. Ya, Bang Pradi mah katanya mau nyalon presiden apa? Ketua RW 08 Bapak Dr. Mukhlis Sutami, guru saya Singapodium. Bapak Ustadz Muhammad Irsad, saya julukin beliau Singapodium. Sama dia juga julukin saya, Ustadz Marja juga Singapodium kalau di panggung. Tapi kalau di rumah Hello Kitty. Arah banget guru saya dah. Tua panitia Bapak Muhammad Dadi Kurniawan, Bapak Ustadz Haji Muhammad Lutfi, Bapak Ustadz Wahyu, Bang Adi, Bapak Ustadz Tugiri, Bapak Haji Mansur, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja putra. Remaja ada remaja? Remaja putra ada? Remaja putri ada? Ada pantun buat remaja putra dan remaja putri. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan udah ke penghulu, lu masih sendirian baik. Mampus tadi. Tim Hadroh yang saya hormati, mudah-mudahan kita doain tim Hadroh masuk surga. Ama hadroh-hadrohnya. Tiban-tiban dah dia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga limpahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, kalau berbicara Isra wal Mi'raj, bulan Rajab udah lewat. Sekarang udah masuk bulan Sa'ban. Ini satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita dan masih cinta sama kita. Pada motok baik dicuci kagak juga. Ini masuk YouTube ya. Halo. Angkat tangan kalau nyerah. Kalau nyerah saya angkat tangan, ada guru lagi. Sekarang udah masuk bulan Sa'ban, tapi orang Masjid Nurul Ulum masih memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama yang berpendapat, banyak tokoh-tokoh yang berpendapat masih mencari kapan terjadinya tahun di Isra Mi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling penting buat kita adalah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngomotoknya kalau jangan lagi mangap apa? Buruan foto.
Oke. Udah. Pak, foto Pak. Udah. Bukan apa-apa, entar lagi mangap baik. Udah gitu ngirimnya ke bini saya lagi. Udah. Tapi sekarang orang beranggapan bahwa peringatan Isra wal Mi'raj adalah intinya di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW adalah di bulan Rajab 3 huruf Bu. Yang pertama ro, yang kedua jim, yang ketiga ba. Apa itu ro? Rahmatullah. Bahwasanya bulan Rajab dikatakan bulannya Allah adalah diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berdoa dan beristighfar di bulan Rajab, maka dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk surga ngarepin, kalau kita masuk surga ngandelin sholat kita. Sholat kita mah jasadnya doang Pak, sholat hati mah gentayangan. Bener apa bener? Bener Bu, kita mah sholat doang, jasad sholat. Usolli fardol maghribi, Allahu Akbar, jasad doang. Kita mah sholat, hati mah gentayangan. Besok nih ibu mau sebelum johor duit ibu hilang 20.000. Nyari ke depan kagak ada, ke belakang kagak ada, ke dapur kagak ada, di kolong meja kagak ada. Daripada puyeng mendingan daripada gue puyeng nyari duit 20.000 mendingan gue sholat johor. Sholli fardul juhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adana Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Duit gua kemana 20.000? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan-jangan diambil laki gua kali ya buat beli rokok Samsu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu min us-samawati wa min sul-ardi wa min amasita min saybaru. Jangan-jangan diambil bocah ini buat beli lato-lato. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru inget, oh iya duit 20.000 buat bayar utang sama Bang Solihin. Tuh kita jasad doang kita sholat kepada Allah, tapi hati kita gentayangan. Kalau ibadah kita ngarepin sholat kita ngarepin masuk surga, roman-romannya mah jauh Pak. Ya Bu ya, saya mah resep Pak kalau ceramah depan ibu-ibu Bang, saya mah paling resep Ustaz. Kalau ibu-ibu Bang ngerti kagak ngerti, iya baik. Ya Bu ya, iya Bu. Apaan? Tuh deh mah. Kalau kita masuk surga ngarepin sholat Pak, sholat kita ngarepin surga, roman-romannya jauh. Ibu kenal Abu Nawas Bu? Pak kenal Abu Nawas Pak? Enggak, parah amat. Bu kenal Robi'atul Adawiyah? Kenal? Udah kenal beda daripada benjol. Robi'atul Adawiyah, Abu Nawas, seorang wali min auliya'i ta'ala. Ketika dia beribadah kepada Allah, Robi'atul Adawiyah, Abu Nawas berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ilahi las turil firdaus si a'la wala aqwa. Wahab li Allah fa inna taqwa Abu Nawas berkata kepada Allah, Robi'atul Adawiyah berkata kepada Allah, ya Rob, seandainya ibadahku menang-menang ngarepin surga, roman-romannya mah jauh ya Rob, dan aku tidak pantas untuk masuk ke surgamu. Tapi seandainya ya Rob, engkau memasukkan aku ke dalam api neraka, roman-romannya saya nggak kuat ya Allah, maka ampunilah taubatku, terimalah taubatku, ampunilah dosa dan kesalahanku. Yang sebenarnya kata dokter Bang, saya ceramah kagak dikasih kenceng-kenceng karena dalam keadaan kurang sehat.
Emang udah beberapa hari saya kurang sehat, akhirnya tadi saya periksa ke dokter. Diponis sama dokter saya kena tekanan darah. Kata dokter, Ustadz kena tekanan darah. Darah tinggi, darah ke atas namanya darah tinggi, kalau ke bawah namanya darah rendah, kalau ke perawan katanya darah muda, kalau ke nenek-nenek katanya demam berdarah. Kalau kita ibadah ngarepin sorga, roman-romannya jauh. Kita kan kalau sorga luar biasa, kita minta kita kepada Allah luar biasa. Lihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Isra wal Mi'rajkannya oleh Allah dari Masjidil Haram yang berada di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Ini sekarang lagi timbul nih. Lagi timbul omongannya, ngapa sih Allah kalau memang bener-bener Allah mampu, ngapa sih Allah memperjalankan Nabi kagak langsung ke Sidratul Muntaha? Ngapa kudu dari Mekah dulu mampir ke Masjidil Aqsa? Kan bisa dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha, bisa. Apa ya sih kagak bisa menurut Allah? Tapi Allah pengen membuktikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Rasulullah dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, Rasulullah ketemu dengan yang namanya Madinah, ditunjukin nama malaikat Jibril, ya Muhammad, tuh namanya kota Madinah, kamu nanti akan hijrah ke sini. Lalu jalan lagi, tuh Muhammad namanya Bukit Tursina, di mana tempat bertemunya Allah dengan Nabi Musa. Tuh Muhammad namanya kota Yerusalem, di mana Nabi Isa dilahirkan. Tuh. Kalau seandainya Allah mau memperjalankan baginda Rasulullah dari kota Mekah ke langsung daripada ke Sidratul Muntaha, bisa. Tapi lihat Pak, baginda Rasulullah ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah diminta oleh para rasul-rasul terdahulu untuk memimpin sholat. Apa Rasul langsung mau buru-buru jadi mimpin sholat? Kagak. Nggak kayak orang Serap, orang saya, orang GDC nggak dikasih jadi imam, besok puri kagak mau sembahyang lagi. Orang sini mah kagak kali ya? Hah? Nggak beda, sama berarti. Lah kapan sini dulu baru sono? Rasul nggak buru-buru masuk, Rasul nggak buru-buru datang ke imamah. Rasul menawarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Bahkan Nabi Adam, Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapa yang bersama engkau? Ini ceramah belum kena nasi putih. Ada Ustaz Sugiri ngawarin saya, Ustaz makan dulu Ustaz. Saya bilang kagak usah, ntar baik makan. Ntar mau Ustaz langsung pulang baik, ya kalau gak keburu makan ya bungkus baik. Taikin ke mobil, enggak apa-apa Ustaz, ini makan doang sama sayur asem. Saya mah sayur asem juga doyan, ikan asin saya mah doyan. Yang penting berkat mah ada ayamnya. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, ketika baginda Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah disambut oleh para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa yang bersama engkau? Maka malaikat Jibril bertanya dan menjawab pertanyaan Nabi Adam, ya Adam, apakah engkau tidak mengetahui siapa yang bersamaku? Ini adalah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Adam, oh ini manusia yang pertama kali aku diizinkan oleh Allah membuka mata di alam surga. Nama ini yang pertama aku lihat, berarti nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terpampang di alam surga. Nabi Adam udah nanya, Nabi Musa nanya lagi, ya Jibril, siapa sih yang bersama engkau? Semulia apakah manusia ini? Kemana-mana engkau kawal, kemana-mana engkau kawal. Enggak kayak Bang Pradi, sekarang emang nggak dikawal. Dulu dia dikawal, kemana-mana enak, nggak macet. Sekarang mah sama. Biar kata dia pakai motor juga macet mah macet banget. Tadi udah semusruduk tuh di gang. Ya kalau ada polisinya mah saya takut Bang Pradi. Ini mah kagak ada polisi. Coba kalau saya seruduk, Arin, Pak suruh nggak minta nomor rekening. Nabi Musa bertanya lagi, ya Jibril, siapakah ini? Ya Musa, inilah Muhammadur Rasulullah. Nabi Musa ingat,
Oh, gara-gara ini, gara-gara manusia ini, aku diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun laknatullah. Dengan nama ini, dengan kemuliaan manusia ini, laut bisa aku belah dengan tongkatku. Udah habis sholat Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jarak dari bumi dan ke langit pertama itu 5.000 tahun. Ada orang sini umurnya 5.000 tahun, ada? Mau dikasih umur 5.000 tahun? Mau? Lah kapan kita mah begitu ya? Ya Allah, panjangkanlah umur saya. Kalau Allah kabulkan umur kita dipanjangin, mau? Mau Pak? Pak mau? Pada diem baik. Kok kenyangan kali ini? Bu, mau Bu kalau dipanjangin umur sama Allah Bu? Mau? Sama baik. Mau ya? Mau, orang-orang udah pada kagak ada, tinggal ibu sendirian. Mandi sendiri, bungkus kain kapan sendiri, ke masjid sholatin sendiri, ke kuburan sendiri, masuk ke dalam kuburan gelinting, kabluk jatuh. Udah Bu, beda tawa dah, daripada di rumah. Ngapain sih di rumah? Paling nonton Takdir Cinta Yang Kupilih. Guru kita nontonnya Ikatan Cinta udah kagak resep. Andin udah mati. Sekarang saya pindah channel ke SCTV Starla. Lah iya, si Riko Starla udah baik banget, galang ngeduhain si Ayu. Si Ayu emang cakep, cuma akhlaknya kurang cakep. Nah sekarang sama si Tara udah cerai, mau nikah, kemarin udah tunangan sama Pak Ben. Lah saya punya TV guru di rumah, indoor, kebakaran tempatnya. Bapaknya kagak setuju, ternyata Pak Ben itu orang jahat. Sekarang akhirnya sama abang lain bapak satu emak, namanya Arya. Ya udah tunangan kemarin, mau foto prewedding di mana-mana ditutup untuk umum. Abis film itu tuh, abis film Starla ada Sophia. Ya. Bu, sekarang TV nggak ada yang mendidik Bu. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore judulnya Ku Menangis. Laki susah, ku menangis. Laki jadi orang kaya terus selingkuh, ku menangis. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 judulnya Ku Menangis. Belum ada judul di Indonesia ibu-ibu yang sering belanja online nanti matinya dikirim pakai JNE. Belum, dikit lagi ada habis lebaran. Terus belanja online terus. Paket. Ada bapaknya perasaan dari tadi paket mulu, katanya lu kagak punya duit. Ya bang, saya mah kagak punya duit juga bang, beli paket mah bisa gitu. Pantes lu mah ganti-ganti mulu seragam, gue mah ini juga. Koko kain, pici udah pada kumel. Tuh orang laki. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Baginda Rasulullah yang bersama malaikat Jibril nggak kuat, lama-lama mundur. Kata Baginda Rasulullah, ya Jibril, ngapa kamu mundur nggak mau nemaniku? Kata Baginda Rasulullah kepada malaikat Jibril. Apa jawaban jawaban Baginda Rasulullah? Ya Rasulullah, mana mungkin aku bisa bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melebihi daripada cahaya yang Allah ciptakan kepada diriku, kata malaikat Jibril. Apa jawaban Nabi? Ya malaikat Jibril, kau diciptakan dari cahaya, nggak mampu bertemu dengan zatnya Allah dan cahayanya Allah. Apalagi saya yang penuh dengan keseleboran, yang penuh dengan dosa. Kalau kamu nggak mampu bertemu dengan zatnya Allah, apalagi saya. Beda sama kita. Kalau Nabi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi orang yang sudah mendapat jaminan surga, Nabi yang mempunyai akhlakul karimah, Nabi masih ngerendah diri. Apalagi kita mah kapan beda ya? Sembayang pakai baju apa baik jadi, pakai kaos oblong jadi,
kain udah pada bolong jadi, mau kena di jidat udah pada hitam-hitam jadi. Ya kan mau kena nyucinya setahun sekali doang. Bu, sekarang saya tanya bu, bu, deh nyaut apa? Bu, ibu misalkan diundang sama Pak Lurah besok nih, ada Pak Lurah kagak? Hah? Pak Lurah nggak ada? Itu udah mau Pak Lurah nggak? PRT ada PRT? Oh PLPM ada? Ibu misalkan diundang ke PLPM besok, kepada ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Ulum, berhubung besok ada bantuan PKH sebesar 600.000, maka ditunggu kehadirannya jam 9 pagi di Posyandu. Kira-kira ibu datang jam 9 apa jam 7? Pak, bapak dah, ibu-ibu mah kebanyakan dusta. Pak, bapak besok dapat bantuan nih dari PLPM, diminta datang ke kantor Posyandu jam 7 menerima PKH sebesar 600.000. Kira-kira bapak datang jam 7 apa jam 9? Pak LPM nyuruh datang jam 9, jam 7 apa jam 9? Tuh. Terus datang ke kantor kelurahan, ke kantor Posyandu nerima duit 600.000. Kira-kira pakai kaos apa pakai kemeja? Pakai kemeja. Sekarang kalau di Masjid Nurul Ulum, hayya 'alas shalah, kira-kira buru-buru ke masjid apa kagak? Kira-kira ke masjid apa kagak? Paling bininya ngomong, bang itu di Masjid Nurul Ulum udah ajan, kata lakinya, ntar baru ajan belum komat. Makanya pak, bapak-bapak yang ada di sini nih punya bini cerewet beruntung. Punya bini cerewet beruntung. Kenapa saya kata beruntung? Bini cerewet manfaatnya banyak. Satu, manfaat istri cerewet, hemat listrik di rumah. Kenapa saya katakan hemat listrik? Daripada nyetel PCD mendingan matiin PCD, bini suruh ngoceh. Satu. Yang kedua bang, punya bini cerewet, insya Allah laki akan taat kepada Allah. Hayya 'alal falah, kata bininya, bang cepet bang, gue malu sama orang ono, apalagi Pak RT udah sembayang lo ke Masjid Nurul Ulum. Udah apa sembayang lu, cepetan, lu kan tokoh masyarakat, cepetan bang. Jalan lakinya dah. Ono bocah bang di Masjid Nurul Ulum udah pada selawatan, habis selawatan dikit lagi komat, sebelum komat datang bang ke Masjid Nurul Ulum. Kata bini sama lakinya, buru-buru ngambil koko, pakai kain, pakai peci, jalan sambil ngancingin baju di jalanan. Belum 5 menit itu laki udah pulang lagi. Kata bininya, bang baru juga semenit lu ke Masjid Nurul Ulum, ngapa udah pulang lagi? Kata lakinya, gua lihat di Masjid Nurul Ulum isinya bocah semua. Ntar kalau bocah komat gua suruh jadi imam. Gua kan kagak pernah ngaji mudanya, gua baru ngaji kemarin. Makanya yuk masih muda, mumpung masih muda, masih awas, kuping masih denger ngaji. Nih remaja, ngaji remaja. Pada kemana remaja? Tadi banyak banget. Giliran Bang Pradi sambutan pada diliatin baik. Kenapa kira ngantri? Lagi pada ngantri bang di depan bang. Siapin recehan. Tan. Ya, saya mah jangan recehan bang, nomor rekening baik. Ayo belajar ngaji, masih muda. Udah tua ngaji banyak hambatannya, banyak gangguannya. Mata lah kagak awas. Pak baca pak, maaf Ustadz kagak bawa kacamata. Tuh orang bilang kemana, dia ngomong kemana. Apa tadi guru nyampein? Guru nyampein ayat apaan? Itu tuh tadi ayat apaan? Innahu kana tawwaba, kata orang yang denger. Kata dia, bukan gitu tadi guru nyampein apaan? Itu kawat tembaga. Ayo mumpung masih mata masih awas, kuping masih denger ngaji. Jangan kayak di kampung saya, orang belajar ngaji udah tua, sekalinya baru belajar sotoy. Ngomong sama cucunya, cucu besok pagi subuh nih kita sembahyang di musola. Kong, biasanya kan di situ imamnya jarang-jarang kong. Entah kalau kagak ada imamnya gimana? Engkong jadi imam. Engkong udah belajar ngaji. Oke kong, kata cucunya. Berangkat OTW gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata cucunya, amin. Sambil mikir, iya juga engkong gua udah bisa baca ngaji nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa 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 tab. Sampai setengah 6 masih muter-muter tabat baik. Kata anak muda lewat, kong bukan tabat tapi tobat. Lihat baginda Rasulullah ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, ketika Rasulullah berhadapan dengan zatnya Allah. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan zatnya Allah dihalangi dengan 70.000 hijab. Satu-satu hijab itu dibuka lagi, buka hijab. Nabi Muhammad ingat kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah 40 tahun Nabi Musa berdoa dan mohon kepada Allah, ya Allah, engkau telah mengamanahkan mujizat kepadaku yang kau perintahkan ku sampaikan kepada umat-umatku. Aku minta bertemu dengan zatmu ya Allah. Suatu ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah, ya Musa, silakan kau datang ke Bukit Tursina untuk bertemu dengan zatnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa buru-buru lari ke Bukit Tursina. Sampai di Bukit Tursina, Nabi Musa ditegur sama Allah, ya Musa, bukalah sendalmu. Rasulullah ingat itu, dibuka sendalnya. Ketika buka hijab di Sidratul Muntaha mau bertemu dengan Allah, Rasulullah buka sendalnya. Tapi kata Allah apa? Ya kekasihku, ya Sayyidi, ya Muhammad, pakailah sendangmu. Langit tersenyum, langit bahagia. Apa baik bocah dibawain dah. Bukan jatah gua, lu mah dibawa juga. Elah, lu mah dapat nasi bok dah. Mari biarin cepet parak mari, cepetan. Udah masukin di peci. Kurang lebar nih, ini sorban. Iyalah bang, jatah saya bang, saya lagi incer-incer itu dari tadi bang. Udah makan dah, makan rambutan ya. Ada, baik bocah ya. Memang gini guru ya, kita mah pelan-pelan. Baik, ada guru abis ini Ustadz Irsad yang ngisi. Saya sampai jam 11, Ustadz Irsad sampai jam 1. Kuat kira-kira, kuat bu? Kuat sampai jam 1 kuat. Biarin ibu di sini sampai jam 2 saya pulang sama Ustadz Irsad. Sampai mau ngendong di masjid. Ketika baginda Rasulullah membuka hijab satu-satu, melepas sendalnya, maka Allah memerintahkan, ya Muhammad, ya kekasihku, pakailah sendalmu. Langit akan bahagia, langit akan tersenyum diinjak dengan sendalmu ya baginda Rasulullah. Ketika udah dibuka hijab satu demi satu, Rasulullah berhadapan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lagi-lagi memakai akhlaknya. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah. Ketika Nabi Muhammad sujud, maka diperintahkan untuk bangun oleh Allah, ya Muhammad, bangunlah dari sujudmu. Maka baginda Rasulullah bangun dari sujudnya. Setelah bangun Rasulullah sujud lagi. Setelah sujud diperintahkan bangun lagi, maka baginda Rasulullah sujud lagi. Ketiga kali baginda Sallallahu alaihi wasallam sujud, maka kata Allah, bocah mundar mandir baik. Bocah mundar mandir baik kan jadi ngeliatin lu. Nah, gua kasih lato-lato lu. Ketika baginda Rasulullah setelah sujud 3 kali, maka Allah berfirman kepada Sayyidi ya Rasulullah, ya Rasulullah, silahkan kau minta kepadaku saat ini, silahkan kau minta dan kau mohonkan. Apa yang kau mohonkan pada malam hari ini akan aku kabul, kata Allah Subhanahu wa taala. Nggak kayak kita kan ada Bang Pradi mintanya muluk banget, sama Pak LPM mintanya muluk banget kita ya. Pak LPM, tolong anggarin tahun 2023 depan rumah saya aspal, kata Pak RT. Kata Pak RT sebelah sono, bener Pak LPM, gorong-gorong juga noh, kan Pak LPM sekarang jadi LPM lagi nih, noh gorong-gorong rumahnya udah pada beges, udah pada jelek, noh besok ganti gitu. Kan kita mau banyak banget mintanya, kalau sama Allah juga. Kita sama Allah mintanya banyak banget, ya Allah jadikanlah saya orang kaya.
Ya Allah panjangkanlah umur saya. Ya Allah masukkanlah saya dalam ke sorga. Nih Bu, wallah kalau malam hari ini doa kita dikabul oleh Allah, pulang dari sini, pulang Isra Mi'raj di Masjid Nurul Ulum, buka kamar isinya duit semua, kira-kira mau apa kagak? Mau. Duit semua masuk kamar. Tapi pas dilihat sekamar ibu pingsan. Terus mati. Mau. Ya Allah masukkan saya ke dalam sorga. Bayang juga kadang-kadang johor kena asar lolos, asar kena maghrib kelupaan, maghrib kena isya di depan TV nonton sinetron. Ilah pengen masuk sorga. Makanya kita dalam setiap saat, dalam acara apapun yang kita baca salawat baginda Rasulullah. Kenapa? Saking sayangnya Allah kepada umat Rasulullah, saking cintanya baginda Rasulullah kepada kita. Kita semua nanti bakal masuk surga dengan satu catatan, kita menjalankan apa-apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan saya bilang tadi, kalau kita sholat ngarepin surga, roman-romannya mah jauh. Sholat jasad doang, hati mah gentayangan. Makanya kerjain sunah-sunah baginda Rasulullah. Makanya kayak tadi kita baca sholawat, di dalam sholat ada bacaan sholawat, di dalam sholat ada yang namanya tumaninah. Jalanin. Kenapa? Dengan asbabiyah sunnah-sunnah baginda Rasulullah, kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu. Yuk kita baca sholawat yuk. Yuk baca sholawat yuk, biar dapat syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wah. Sekarang aminin biar kencang. Ya Allah yang maha suci, minta duit seperti untuk nyenangkan anak istri, sisanya wat ongkos haji. Ya Rabbi bil baligh maqah waghfir lana wa madha. Aminin lagi biar kencang. Ya Allah yang maha tinggi, minta duit selaci, biar nolong tetangga, sisanya beli Avanza. Ya Rabbi bil Ya Allah yang maha agung, minta duit sekarung, biar bisa nulungan, sisanya modal nyandung. Giliran nyandung kagak ada yang amin. Bu, saya udah berjanji sama istri saya, begini-gini saya tipe suami setia. Beneran, saya selalu ngomong sama istri saya, Bun, walaupun Abi ceramah kesono kemari, Abi akan setia dan nggak bakal kecantol sama nenek-nenek. Nenek-nenek bang, kamu sih bilang nenek-nenek, masih ada titik-titiknya. Bohong guru, bohong bercanda. Ntar kata bener lagi sama dia. Kayak Ustadz Sultan, di mobilnya ada amplop banyak. Pulang ceramah buka masukin selipin, itu dia. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memohon apa yang dimohonkan oleh Allah, tidak ada Rasul nggak minta kaya.
Rasul nggak minta jabatan, yang terucap dari lisan yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ya Rob, Allahumma gfir li ummati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi kita yang dipikirkan oleh baginda Rasulullah. Lagi-lagi yang dipinta kepada Allah oleh Rasulullah. Ya Allah, ampunin umat-umat Muhammadur Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Maka nanti ketika di yaumil kiamah ada orang yang ditegur oleh Allah, lalu orang yang ditegur oleh Allah itu menangis. Bocah sampai bangun dari tidurnya ya. Maaf Bu, maaf. Tukang son juga lagi mikir nih, roman-romannya guru tekor nih. Ulang mulai di Masjid Nurul Ulum tekor gua nih, son gua jebolin nih. Apa suruh ngundang saya? Saya mah setiap hari sarapan saya jangkrik sama kroto. Iya, cemilannya periwitan. Lebih beres periwitan anak saya udah berapa biji saya telen-telenin. Bohong guru, bohong bercanda. Kita nanti di yaumil kiamah, nanti ketika manusia ditanya oleh Allah, kita nangis. Kata Allah, ya hambaku, kenapa di alam surga kau suruh sholat jamaah di Masjid Nurul Ulum kagak mau? Masjid di pinggir mata orang pada jamaah kamu nggak mau. Kamu selalu bermaksiat kepadaku, menjalankan apa-apa yang aku larang. Kamu tidak mau ibadah kepadaku. Ini orang nangis diomelin sama Allah. Semakin banyak Allah bertanya kepada orang ini, maka semakin kencang orang ini nangis. Allah ngomong sama orang yang nangis tadi, jangan kencang-kencang nangisnya, aku malu sama Muhammad. Jangan kencang-kencang nangisnya, aku malu sama Muhammad. Saking kencangnya nih orang nangis karena sedih, menyesali kesalahannya. Disuruh sembahyang kagak mau sembahyang, cuman datang doang ke tempat Isra Mi'raj. Tapi abis Isra Mi'raj gitu-gitu juga sembahyang kagak ada peningkatannya, tetap baik. Sembahyang maghrib 2 sap doang, sembahyang subuh 1 sap setengah. Habis sembahyang subuh Ustadz Irsad ngajar ngaji. Tinggal aki-aki di sono lagi belonjor. Sono nguap udah 5 kali. Sono udah nyender baik. Atu lagi udah merem-melek. Makanya bohong kalau ada orang nggak bisa tidur, bohong. Orang ngomong, saya mah di rumah nggak pernah bisa tidur, bohong. Kalau orang pengen bisa tidur, obatnya gampang. Duduk wae di majlis taklim. Coba dah. Ibu nggak bisa tidur di rumah nih. Udah tengah malam kagak bisa tidur di rumah. Ambil wudhu, abis ambil wudhu, ambil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Alaqal insan. Kata lakinya, lu tidur apa ngaji? Coba dah. Orang yang gak bisa tidur datang baik ke majlis taklim, insya Allah cepat tidur. Duduk pertama, nguap kedua 5 menit, nguap kedua 5 menit, yang ketiga nguap ketiga 5 menit, yang keempat tangannya mulai ke belakang 5 menit, yang kelima ngerepek-ngerepek tembok mana. 5 menit yang ke-6 nyender. 5 menit yang ke-7 ngiler. 5 menit yang ke-8 bangun-bangun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina aja. Ngomong sama temennya, ngapa sih ngaji cepet banget? Perasaan gue baru duduk udah Rabbana atina baik, kata bae lu tidur. Ketika nanti kita diomelin, ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak menjalankan perintahku? Kita nangis. Maka Allah berkata, jangan kencang-kencang, aku malu sama Muhammad. Datang Nabi Muhammad, ya Rabb, kalau memang ini manusia banyak dosa dan kesalahannya ketika di alam dunia,
Lalu kau pada hari ini mengadilinya karena lantaran mereka tidak pernah ibadah kepadamu. Ampunin dosa mereka, maafkan kesalahannya. Aku jaminannya, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beruntung ada Isra Mi'raj. Beruntung ada Isra Mi'raj. Coba kalau nggak ada Isra Mi'raj, 50 rakaat gocap kita sembahyang. Yang namanya 50 rakaat bohong boro-boro bisa mesen paket. Mana Pak Haji? Hah? Nang, nyiapin berkat. Kunci sama ini sama temen. Bohong. Orang tua saya itu mah, saya mah kagak diberkatin juga redo. Bener. Saya mah kalau nggak diberkatin nih bang, saya ke Bang Pradi baik. Lah iya, saya alhamdulillah bang, ta'adus binikmat. Bini saya 4 tahun kagak pernah beli minyak goreng. 4 tahun bini saya ta'adus binikmat nggak pernah beli yang namanya gula. Memang ceramah berkatnya gula, memang minyak goreng. Ini mah ngasih tahu. Di sini mah buah kali buah. Ya Allah, bangka buah masih suruh jualan Bang Pradi. Bohong bercanda, enggak, dosa. Mikirin berkat itu dosa. Masukin baik ke mobil. Maka beruntung ada Isra wal Mi'raj. Kita diberikan kesempatan oleh Allah yang namanya sholat. Itu kan pertemuan hamba kepada Allah. Ayo lihat. Kalau ibadah tadi kata Pak MUI, kalau zakat ada penyalurnya. Kalau zakat kita mau beribadah kepada Allah kudu zakat, ada yang kita zakatkan. Kita mau beribadah kepada Allah dengan sodako, ada yang harus disodakohkan. Ketika kita ingin bertemu dengan Allah, maka ibadah sholat yang paling utama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj. Kita kudu bersyukur Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, tapi kita kudu berterima kasih kepada Nabi Musa. Kalau seandainya baginda Rasulullah nggak ketemu Nabi Musa, mungkin kita seumur hidup sholat 50 waktu sehari semalam. Mau apa kagak? Mau, sotoy. 5 waktu aja lu kadang-kadang doang. Alah main lato-lato baik gaweannya. Apalagi sekarang pada main Mobile Legend. Ajan di mana-mana Mobile Legend baik itu. Kadang-kadang saya kaget Pak, kalau bocah main game Mobile Legend, bari ngomong sama HP. Ternyata saya tanya-tanya itu online mainnya. Jadi orang serap sama orang kukusan bisa ketemu di Mobile Legend tuh. Ya coy ya. FF tuh. FF tuh ya coy ya. FF Mobile Legend, terus ada lagi TikTok. Gitu. Ya udah kagak ada yang bener dah. TikTok, WhatsApp, Pacebok. Oh Facebook ya? Facebook Bang Adi ya? Maklum Bang Adi, HP saya beda sama HP Bang Pradi. Ayo dah, mumpung kita diberikan kesehatan, kalau malam hari ini mengkokohkan ukhuwah Islamiyah melalui sholat, istiqomah dalam ibadah, ayo apalagi besok mau Ramadan. Ini masjid jangan sampai kosong sama Ramadan, jangan pertama doang terawih penuh. 10 hari udah mulai hilang 2 baris. 10 hari yang kedua hilang 3 baris. 10 hari yang ketiga yang terakhir emak-emak udah kagak pada ada. Kagak terawih, capek banget bikin nastar. Dari pagi sampai sore mana kagak ada yang bantuin. Apalagi bikin kue bawang itu, mana kagak punya gilingan, giling bae pakai botol. Pantas kagak terawih po. Besok terawih po, insya Allah dah. Kembang goyang belum dibikin ini. Terus habis kembang goyang apa po? Akar kelapa. Luar biasa dah. Ayo mumpung ini besok kasih Ramadan, kita bertemu dengan Ramadan, kasih kesempatan kepada yang muda. Jangan imam terawih yang tua baik. Atau mak-mak bocah ngapa? Besok lu lihat dah di Masjidil Ulum siapa sih imam terawih pertama. Oh Pak Haji ini mah yang mana rumahnya? Itu tuh yang udah rada tua-tua dikit ya, lama itu mah. Pindah terawih pindah. Kasih anak muda kesempatan untuk memimpin yang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya untuk menjadi seorang imam. Jangan imam itu doang, besok dia sakit tinggal Pak RT sama Pak RW Pak LPM dah. Kata Pak RW,
Ngomong-ngomong imam taraweh kita kagak datang ini, katanya mah meriang kecapean. Lu teh jadi imam, lu baik we. Cuma kan tinggian jabatannya, kata RW, no ada LPM. Kata LPM, gue mah jarang-jarang taraweh, gue mau taraweh pindah-pindah. Ini makan masjid lu we sama teh. Sekarang bini baik dah, RT jadi imam, RW jadi Bilal. Jangan Pak LPM, ada juga RW jadi imam. Ntar RT yang Bilal. Oke, jadi. Waca qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana wa la antum. Kata RT kagak kelar-kelar. Lakum. Kata Pak RW, lakum dinukum waladdallin. Kata Pak LPM, tumben orang masjid ulum keren sembahyang. Apa amin imam, apa aminnya 2 kali. Ya Allah, ayo mumpung diberikan kesehatan kita sholat jamaah. Dengan sholat berjamaah dimanapun kita berada, siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, ketika masuk masjid semuanya sama menghadap Allah Subhanahu. Di situ terlihat kekokohan kita, di mana keistiqomahan kita akan terpancar dari bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini, yang tadi kurang doyan sembahyang berjamaah, mudah-mudahan ditingkatkan sholat jamaahnya oleh Allah. Sekarang saya tanya Bu, Pak, saya tanya, kira-kira Bapak kalau dibagi duit sama Bang Pradi 10.000 sama 100.000 milih mana? Sekarang saya bagi duit 50.000, Bang Suryadi Tholib bagi duit 150.000, Bang Pradi 200.000, milih mana? Amat duit pada kenal-kenal banget. Alah, kalau kita sholat di rumah, iya apa ganjaran pahalanya cuma 1. Tapi ketika kita berada di masjid, maka pahala dan ganjarannya akan diberikan 27 derajat. Orang sering sholat jamaah banyak keuntungannya. Mana keuntungannya? Belum bisa sholat tapi dia ngikut jamaah, insya Allah kesalahannya akan ditanggung oleh seorang imam. Aman kagak? Aman kagak? Dia kagak bisa baca Fatihah, dia ngikut imam. Dia nggak bisa ruku nggak sempurna, ngikut imam. Dia sujud nggak sempurna, dia ngikut imam. Ya kan kayak kita Pak, saya masih kecil dulu, yang namanya orang lagi sujud kan, yang namanya bocah makan ada baik. Orang lagi sujud dia mah kagak tengok. Orang bangun dia sujud kayak sok soleh banget gitu. Tapi kalau orang sholat jamaah selalu datang ke masjid, pahala ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Langkah dari rumah ke masjidnya dihitung oleh Allah. Ustadz, sekarang saya kalau ke masjid nggak pernah jalan kaki, naik PCX. Naik NMAX, karena ada komunitasnya, ketuanya Bang Pauji punya NMAX semua. Kemarin ngajakin saya touring ke Padang, jasa ke Padang yuk, ngapain Bang? Naik motor. Abang mah enak punya NMAX, saya punya Pega doang. Sampai Kalimalang juga motor saya dirongsokin Bang, saya kata gitu. Ustaz, saya ke masjid sekarang naik mobil. Ustaz, saya ke masjid sekarang naik motor. Setiap putaran ban akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ketika dari rumah kita berangkat ke masjid, lalu dari masjid melaksanakan sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah kita bermusafahah, di situ kelihatan bagaimana kokoh dan imannya serta persaudaraan kita. Saling bersalam-salaman. Ketika kita bersalaman, dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita dimaafi oleh Allah. Setelah salaman pulang, mau masuk rumah, malaikat maut datang, cabut malaikat maut, mati. Kira-kira husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Makanya Bu, besok nih subuh nih, kalau suami ibu kagak mau pergi ke masjid mau sholat subuh, kasih mukena. Bang, sembahyang subuh di Masjid Nurul Ulum no Bang. Udah ajan. Salatu khairum minan naum. Ngantuk banget, lemes banget ini malam nonton bola. Abang nggak mau ke masjid? Enggak, nih Bang, mukena. Abang pakai. Lah kok pakai mukena? Di mana-mana Bang, orang nggak mau sholat Jumaah itu cuma perempuan doang. Orang laki mah kudunya sholat jamaah.
Kalau abang kagak mau sholat jamaah, nih gantiin mau kena saya, abang pakai, udah kayak kura-kura ninja. Allahu Akbar. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, ayo kita kokohkan keimanan kita kepada Allah. Kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Kalau tahun kemarin kita sholat kita masih bolong-bolong, ayo dah tahun sekarang. Jangan orang rajin sholat dikata, mana bang? Masjid, tumbenan loh ke masjid. Jangan dikata begitu, biarin baik. Yang dikata begitu juga jangan purik. Bang lu kagak jadi ke masjid? Enggak, emang apa? Oh no Pak Haji, mentang-mentang gue baru sembahyang ke masjid dikata tumbenan katanya. Besok gue gak mau sembahyang lagi, jangan. Semakin besar tantangan kita menuju kebaikan kepada Allah, maka semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang tidak mulia di hadapan Allah. Tidak ada ibadah yang paling mulia di hadapan Allah kecuali kita melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di yaumil kiamah nanti awaluma yuhasibu minas sholah, pertama-tama yang dihisab oleh Allah di yaumil kiamah nanti adalah tentang sholat kita. Kalau sholat kita bagus, maka insya Allah seluruh amalan-amalan kita bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti dilanjutkan oleh guru saya Ustadz Irhad. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah dari kebodohan al-fakir. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita begitu banyak mendapatkan ilmu dan nasihat yang berharga buat kita semua. Ya, terlebih-lebih ya petua-petua bijak yang telah disampaikan oleh para tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini luar biasa. Oleh karenanya mudah-mudahan semua itu bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi suatu ladang amal buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya mari sama-sama kita doakan ini kepada guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, pada tokoh masyarakat ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya ya. Allah sehatkan semua badannya ya. Allah berikan kekuatan batinnya, zohirnya dalam rangka berdakwah mengajak umat menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanaa 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ya radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abidika riqqa wa anta lam tazal zalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli katsir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya maman kulli makhib. Yassir alaina kull asir fataysiru asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaikal kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhaduka annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma jal jam'ana hadha zaman marhuma wa tafarquna min ba'dihi tafarqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha zaman illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la dayna illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'alamtah wal hajat min hawaijina wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil kasirka wal musyrikin wa ansur ibadikal muwahhidin. Allahumma ansur man nasruddin wa khzul man khazal islam wal muslimin wa ali kalimatika ila yaumuddin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafirin wal musyrikin wal mulhidin wal israiliyin. Allahumma baddis samlahum wa farik jam'ahum wa aqli adadahum
وسلط عاجل النكمة والعذاب عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل